ada 3 komponen yang menentukan keunggulan sebuah lembaga, yakni sumber daya manusia yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta ketepatan dalam pemilihan teknologi. Di Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 3 faktor tersebut mendapat perhatian yang proporsional. Sebut saja pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pusat K3 merupakan unit teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberikan wewenang untuk mengembangkan fungsi-fungsi dalam menerapkan K3 di perusahaan. Pelatihan K3 salah satu elemen penting dan utama dalam mengembangkan K3. Dengan pelatihan K3 dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya handal, terampil dalam bekerja, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemauan untuk berbudaya K3. Pada kelompok tenaga fungsional, pengembangan kompetensi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Vertikal adalah peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi K3 melalui seminar, workshop, maupun pelatihan di dalam dan luar negeri. Sementara pengembangan horizontal adalah pemerataan kompetensi tenaga fungsional K3, baik di pusat K3 maupun balai-balai K3 dan hiperkes di daerah, melalui pelatihan di pusat K3, rapat kerja maupun workshop di lingkungan pusat K3. Kompetensi dari pegawai pusat K3 juga dituntut mengikuti perkembangan teknologi industri. Dan salah satu upaya dari pusat K3 dalam hal ini adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan mengikuti teknologi. Dan upaya tersebut bisa melalui pelatihan, dan pelatihan ini bisa pelatihan di dalam negeri. Dan juga bisa kita berkolaborasi dengan dunia internasional, sehingga kita tidak ketinggalan kereta. Fungsi pusat K3 adalah mencetak sumber daya manusia K3 yang kompeten, serta melakukan analisis, perekayasaan, dan standar K3. Dengan peran strategis tersebut, bisa dipahami jika pengembangan tenaga fungsional tak pernah berhenti. Jadi sejak saya di Makassar, saya sudah melakukan sekitar 24 kali pertemuan. 24 kali 2 jam. Itulah waktu yang saya gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia daripada teman-teman saya di Makassar. Pengembangan kompetensi tidak hanya dilakukan terhadap tenaga-tenaga fungsional saja, karena pusat K3 juga mengemban tugas pengkajian serta bimbingan teknis pelayanan K3. Tentu perlu dukungan manajemen dengan pemenuhan mutu yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan pengembangan manajemen mutu K3 juga rutin, reguler dilaksanakan terhadap seluruh SDM pusat K3 beserta balai-balai K3 dan hiperkes di daerah. Menghadapi berbagai perkembangan teknologi maju, maka sangat perlu diberikan refreshing dan terus-menerus dilakukan peningkatan kompetensinya. Oleh karena itu, Pusat K3 terus melakukan upaya melalui pembinaan teknis, baik itu dari sisi manajemen maupun teknologi bagaimana menggunakan peralatan laboratorium K3. Keberhasilan Pusat K3 mengembangkan diri tercermin dari beberapa sertifikat ISO yang telah diperoleh. Lebih dari itu, kini Pusat K3 telah ditunjuk menjadi satu-satunya tempat uji kompetensi K3 dan lembaga sertifikasi profesi SDM K3 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pengembangan K3 harus dilaksanakan secara bersamaan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pembinaan K3 ini juga merupakan sarana bersama kita dalam mewujudkan tujuan kementerian dalam membudayakan K3 di Indonesia. Sebenarnya penerapan K3 itu merupakan perlindungan bagi tenaga kerjanya, juga sebenarnya secara luas adalah penerapan hak asasi manusia kepada kita. Dengan dukungan pelayanan prima Pusat K3, tentu terbentuknya masyarakat berbudaya K3 bukan sekedar impian,